So kita akan lihat untuk game kedua kali ini apakah bakal menjadi 2-0 mengulang kisah lama di playoff season lalu dengan kemenangan untuk EVOS, atau ini waktunya untuk RRQ membalaskan dendam mereka yang sudah ada dari 2 season lalu. Tiap 3 match dari histori EVOS selalu memegang kemenangan ketika berhadapan dengan RRQ. Namun sekarang match poinnya masih ada di EVOS juga. Yans dengan Fanny-nya apakah bisa merubah keadaan atau malah menjadi senjata makan tuan? Waduh, bakal jadi bahaya sih kalau misalnya menjadi senjata makan tuan tapi dengan clearing wave cepat. Ini bukan oleh RRQ Sena, apakah mereka akan bermain dengan cepat juga? So langsung saja kita masuk ke dalam lane of the game yang kedua di Best of 3 Series antara RRQ Sena versus EVOS Icon. Pattern jungle ya mungkin bisa dibilang dari Fanny ini nggak terlalu lama lah jungle-nya. Dan rata-rata kalau yang main Fanny itu agresif banget kan. Ambil 2 buff rusuh atau bahkan purple buff doang langsung udah main tabrak kan. Tapi ya kalau dilihat dari start buff-nya Ians, artinya memang dia mau main sabar. Ya. Dia pengen di level 4 nanti di turtle pertama purple-nya masih ada. Jadi bisa fight turtle. Betul, jadi bakal lebih strong ketika ada di area turtle-nya. Cuman kita melihat juga rotasi cepat nih dari seorang Dreams yang udah langsung menuju ke arah gold lane-nya. Memberikan sedikit gangguan yang pasti bakal langsung di follow up juga oleh seorang Peter. Dreams tanpa adanya level yang keempat, ini mungkin impact-nya nggak bakal terlalu besar ya. Karena KJ sangat amat bergantung kepada Divine Judgment yang dibawakan. Mungkin poking-poking doang jadinya ya. Iya. Dan skill cable, oke. Masih bisa di-secure juga dari Little Wanderer-nya masih aman. Power clear lane. Dibantu dengan adanya Power of Nature dari Viter, itu bakal cepet banget loh untuk bersih-bersih di arah mid-nya. Dan Okta juga, Paramis kan lumayan cepet ya, Ghostbuster-nya bisa pakai buat clear wave juga. Ya makanya rotasi dari RRQ Sena ini harusnya early sih bakal dipegang sama mereka ya. Cuma masalahnya udah mulai tertarik juga seorang Nea, follow up udah mulai datang dari seorang Ias kali ini mencoba memberikan damage satu yang lebih besar lagi. Tapi hati-hati first blood bisa disekin oleh seorang Ias, bahkan Drills. Sedikit lagi darah yang tersisa, untungnya ada Flicker yang tersedia untuk seorang Drills dan disamperin. Double kill untuk seorang Ias. Gak dikasih kabur walaupun gak ada retribution, gak ada masalah juga. Turtle bisa di-delay nanti 2-0. Kondisi yang memang diuntungkan lagi untuk RRQ Sena. Early game. Dari game pertama kita tahu RRQ Sena ini untuk pressure early-nya dahsyat banget. Bahkan sampai di turtle kedua, di game pertama itu bisa dipegang. Dan sekarang mungkin akan ada kejadian yang mirip atau sama. Ya, tapi hati-hati juga sih untuk seorang Peter karena sekarang turtle-nya udah mulai dominasi oleh EVOS Icon. Bahkan posisi dari seorang Yeltsin nggak terlalu baik, memaksakan turtle menjadi nilai dari EVOS Icon dan RRQ Sena harus mencari uang di tempat yang lain. Oke, turtle-nya di-secure ya. Karena tadi si retri-nya kan dipakai ya. Bener. Jadi ya udahlah langsung set up aja. Walaupun kalau turtle yang pertama bisa didapetin sharing XP-nya memang diuntungin, tapi kalau dari gold masih dipegang RRQ. Ya nggak jauh sih sebenarnya, cuma 300 gold ini kayak satu wave minion juga perbedaannya bakal bisa balikin. Tapi Cait, Heptasis, buset belum menit 3 nih. Damage udah sakit banget berarti. Bakal jadi satu bahaya tambahan nantinya, apalagi salah satu hero yang strong landing juga menghadapi seorang Beatrix tangan dari seorang Toy, dan juga di area bottom lane ini udah mulai diunggulkan lagi pertandingan Colt untuk EVOS Icon. Waduh, 3 trill ternyata ya. Adaptive damage di talent pertama untuk Arlot, untuk Brody, dan juga bahkan Fredrin-nya. Ini berguna banget buat early the Watchers. Udah bertambah kali ini dan Ian sangat segera beraksi kembali. Apakah ini bakal menjadi eliminasi yang keempat? Tapi masalahnya masih ada damage yang begitu besar datang dari EVOS Icon, terutama dengan pressure red dari seorang Nea yang akan mendapatkan 2 korban. Double kill jatuh untuk seorang Gamora. Wow, kalkulasi damage yang cukup matang bisa membalikan keadaan kali ini. Bahkan purple buff-nya belum spawn, jadi bakal ngebuang waktu lagi. Fanny dari Ians nggak punya purple buff, top lane bakal ditabrak, Town dikeluarkan, Toy yang ada di bagian depan terzoning mundur sampai inner turret. Itu kalau ada ultimate pressure red dari seorang Nea sih bakal bahaya ya untuk seorang Toy. Mereka untuk sekarang ada Divine Judgment yang langsung masuk juga, belikan dibuka seorang, tetapi tetap hilang juga di tangan seorang Gamora. 3 eliminasi penuh sudah berhasil secure, bahkan outer turret bisa diamankan di bawah 5 menit yang pertama, menandakan ada keunggulan Colt yang begitu jauh dari EVOS Icon. Baru aja tadi dibahas goldnya nggak jauh-jauh banget sih, cuma 200 perak, 300 perak, satu wave kebalik. Sekarang tiba-tiba udah hampir 3.000 gold, 2.700. Di menit yang keempat, angka yang lumayan berbahaya, perbedaan setengah item hampir dari setiap roll. Membuat damage-nya akan sangat-sangat ketahan lagi nanti dari RRQ.
Dan EVOS damage-nya akan sakit. Turtle kedua langsung di setup down mencari informasi walaupun gak dapetin apa-apa. Ini kayaknya nggak bisa dikontes lagi sih untuk total yang sekarang dari arah Kisena harus mulai mencari lagi objektif yang lain dari arah yang lain, entah itu ke arah turret ataupun ke arah trapping elimination yang bisa saja dilakukan oleh seorang Iyans dengan power Fanny yang dibawakan. Ya, coba untuk mirroring dan setup di bagian top lane. Defensif yang dilakukan oleh EVOS juga sudah mulai sadar nampaknya. RRQ mulai mirror, maka dari Dreams juga buka Void Blast-nya, Void Crystal-nya maksudnya ke arah boost. Ada detection juga yang terlihat, informasi sudah didapatkan dan buset, sudah ada Veldora di bagian depan. Final Session connect tapi udah ada satu buka juga yang langsung dibukakan. Sementara Desron bakal masuk dari area belakang. Jeffrey sudah mulai masuk dan sekarang Iyans berhasil melakukan satu buah yang eliminasi meskipun harus ada bertekanan kepada seorang auto. Namun Iyans masih akan mencari lagi target berikutnya. Damage-nya udah mulai menuju tapi tertahan sedikit. Tapi kita masuk, Gamora still survive. Dan tidak ada korban lanjutan yang berhasil ditukarkan oleh RRQ Sena. Masih selamat namun ya Cait. Oh, headshot Toy dengan Renner Zapati bisa dapetin 1 kill lagi. Veldora yang menjadi korban. Oke, dari arah orange buff balik lagi ke pattern jungle-nya masing-masing. Agak susah sebenarnya buat Iyans kalau kena taun ataupun knock up dari Nea. Tapi kalau nggak ada itu dua sakit banget. Hampir saja bisa ditumbangkan dan tepat memori. Tidak cukup damage-nya. Masih selamat dari Iyans. Tipis banget ya nyawa yang tersisa. Tapi damage yang diberikan oleh seorang Iyans ini cukup ngebuat dari seorang Dreamsnya harus kembali terlebih dahulu. Dan udah ada sedikit gangguan ke arah orange buff-nya. Siapakah yang bakal mendapatkan orange buff kali ini? Karena ternyata jatuh ke tangan seorang Nea lagi. Terculik sudah 1 buff untuk seorang Iyans. Dan kalau dilihat dari XP lane nih, mulai bergerak cepat dari Dawn, invasi ke arah purple buff dilakukan Taun dan Retribution. Nea bisa secure purple buff. Wah, ini bakal jadi bahaya besar sehingga ada energi yang tersisa untuk seorang Iyans dan mendandakan EVOS akan bisa melakukan invasi yang lebih jauh lagi. Entah itu di area battle lane yang sekarang mungkin masih menjadi prioritas utama atau menuju ke arah turtle selanjutnya. Apakah dampaknya mungkin bisa sampai turtle ketiga juga? Karena tanpa purple buff, kemungkinan Fanny dari Iyans ini nggak mau ngambil resiko kan. Daripada dia capek-capek invasi ke turtle belum tentu dapat dan susah juga nanti. Tapi untuk teman-teman RRQ lain yang nggak dikasih lepas sama sekali, Viter masih ada di bagian depan. Dia cari informasi untuk turtle dan datang sudah dari Iyans. Oke, ini dia bakal coba untuk memasakkan Retribution ke arah turtle yang berhasil. Dia bakal langsung Okta ternyata yang kali ini mengamankan objektif untuk RRQ Sena. Tapi masalahnya pertukaran eliminasi udah mulai terjadi lagi. Don mencoba menyelamatkan dirinya dan juga teman-temannya supaya nggak ada tumbal yang harus diberikan lagi kecuali seorang Viter yang memang sudah ditumbangkan. Oke, Okta loh yang dapat tadi dengan ada 2 power Retribution tiba-tiba Okta. Dan itu juga menjadi nafas tambahan pastinya untuk RRQ. Sementara untuk Turret di bagian bottom lane sudah tidak bisa di defense kembali. Udah harus direlakan juga. 3-2-nya dahsyat banget. Dreams nempelin Cait kemanapun Cait pergi. Dan itu membuat Cait nggak bisa di pick off secara gampang. Ya susah banget ya pada akhirnya untuk RRQ Sena bisa menyeimbangkan dari segi objektif turret, apalagi dari surround-nya ini udah mulai diincar di sisi mid lane-nya. Purple sudah mulai hadir dan lihat betapa cepat dari seorang Nea sudah bersiap-siap untuk melakukan penculikan, namun Iyans akan segera hadir. Dan kali ini masih bisa tersekilas seorang Nea, bahkan ada real mobil pelecehan dari seorang Gamora yang menumbangkan jungler dari RRQ Sena. Damage yang masuk Veldora bakal menjadi target, tapi dia seorang yang begitu lincah, still survive dan recall dulu buff dilakukan oleh seorang Veldora yang masih mencoba untuk mendapatkan Okta. Bahkan kali ini fracture dari EVOS akan berhasil membuat mereka mendapatkan auto threat di area mid lane. Oh my god, Veldora Vengeance di timing yang sangat tepat dan targeting yang cukup baik bisa keluar. Arlot cosplay jadi Lancelot mungkin itu tadi. Bisa lompat ke belakang loh dengan Vengeance-nya, tapi di bagian top lane Veldora kali ini yang coba untuk diincar, coba bertahan dengan Vengeance dan gak mampu. Shutdown bisa terjadi. 1 korban lagi dan tahun depan memori nyaris banget. Iya, The Real balas dendam, tapi Patrick banyak kode karena dia pemain sekaligus. Kali ini tak akan terjadi, Vincent mendapatkan seorang Cait, tapi tinggal bagaimana follow-up damage bisa dilakukan karena sekarang ada seorang Caitnya. Berhasil melarikan diri dan efek surprise justru jatuh ke tangan seorang dari Gamora. Dapatin 1 pemain lagi di area yang lain. Oh Iyans di bagian belakang. Iyans coba untuk mengambil dan gak bisa terlepas. Memories. Iyans harus down juga. Wow, 2 pemain
main dari RRQ Sena tidak bisa bertahan terlalu besar. Power yang dibawakan oleh EVOS Icon dan sekarang waktunya untuk menuju ke arah Lord yang pertama. Harusnya bakal bisa di-secure sih dengan hilangnya 2 pemain RRQ Sena. Tidak dalam sebuah keunggulan, apalagi 2 kali purple buff loh berhasil diculik oleh Saranea. Ini walaupun Lord tadi sih Purple-nya tetap diintipin loh. Iya. Ini yang bahaya. Don, dia pakai Conclusive Blast juga untuk clear yang cepat dan Ians yang muncul harusnya bisa dapetin. Dan Ians masih bisa secure Purple buff, tapi harus merelakan Lord. Dia nggak ada retribution soalnya. Iya, mau nggak mau. Karena tadi bahkan sampai real world manipulation loh dibuka sama seorang Gamora demi men-trigger satu buah retribution dari seorang Ians-nya. Nah, Gamora udah megang 7 elimination dan juga 1 assist sejauh ini. Begitu besar ternyata damage yang bisa diberikan oleh seorang Gamora dan juga efek poin yang akhirnya menahan para pemain dari RRQ Sena. Apalagi ketika Lordnya udah mulai hadir, defensive high ground yang minim dari RRQ Sena akan menjadi satu ancaman besar buat mereka sendiri. Konsil, oke, di bagian depan ditarik nampaknya. Oke, Dominator Raid dan juga ke atas Dominator terbuka kali ini mencoba menyelamatkan teman-temannya, tapi ada yang Nea. tidak bisa pulang seperti yang bagian masih ada sedikit skill cable yang mencoba untuk menembakkan lagi ke arah seorang Roldera double kill. Kita akan dari seorang Ians meskipun harus kehilangan satu base turret mereka. Oh, tengahnya langsung dipotong. Ians mengarah ke arah mid lane. Coba untuk dikejar tapi terlalu jauh nampaknya. Top lane yang dituju jauh banget bermain dari Ians. Mobilitas dari Fanny yang sangat cepat akhirnya membuahkan hasil manis untuk RRQ defense base yang cukup sukses. Kehilangan sebuah base turret di arah mid lane. Ini udah lumayan untung sih, karena dari goldnya EVOS pegang kendali banget. Bahkan kayak 2 base turret mungkin tadi bisa didapetin. Dengan defense yang maksimal hanya kehilangan 1 base turret. Dari segi item, Heptasis, Malefic Roar, dan Wind of Nature untuk Cait. Ini yang membuat dia kuat ketika ditabrak sama Ians mungkin. Atau bisa beradu damage juga sama Toy. Tapi Purple buff lagi-lagi diinvasi Nevin. Ini sih berani banget ya dari Mouse Icon bakal memaksakan, tapi Ians masih berhasil mendapatkan ke arah Purple buffnya meskipun Thunder Slash juga connect. Dari seorang Veldora mencoba menahan musuh main tabrakan terjadi juga wall charge dari seorang Drunk yang membuat Veldora lumayan tertahan dan sekarang Mouse Icon mau nggak mau harus lebih sabar lagi. Wall charge, altar, dan Electro Venom Blow yang keluar. Banyak. Pembayarannya cuma ada di Gamora Real World Manipulation sama Veldora Final Slash. Wah. Keuntungannya masih ada di EVOS sekarang, tapi split push dari Ians ini lama-lama udah bermasalah nih. Dan EVOS, mereka harus cari solusinya. Apakah 3-2 mungkin Dreams bersama dengan Cait? Nyaris, aman. Itu nyaris aja. Blade of Despair, wow, Cait. Make sure damage-nya cukup untuk jadi follow up ke siapapun. Ya, ini udah mulai deg-degan sih ya. Ngelihat dengan hanya 1 base rate yang hilang dan RRQ Sena benar-benar bergantung kepada seorang Ians. Gimana caranya mereka bisa melakukan split push dengan tenang. Dan informasi ini harus bisa diolah dengan baik. Di mana posisi dari seorang Dreams. Karena ini akan menjadi satu-satunya pick off potensial yang paling besar, paling berpengaruh juga dari EVOS Icon. Mengingat 20 detik lagi menuju ke arah Lord, bukan waktu yang lama pastinya. Untuk RRQ Sena harus sudah mulai mencari strategi yang baru. Tapi kalau seandainya ditarik itu bukan Okta ya, harusnya bisa dibalikin. Karena ada altar kan, itu counter initiate banget ketika defense judgment kebuang ke save sama altar. Oke, tapi kita masih mau lihat juga nih ya, masih belum ada tarikan yang terpantau, tapi dari Flicker? seorang Donnya udah mulai ditarik dari dia, defense judgment yang kode dan gak ada kill altar di area tersebut. Hilang sudah satu pemain dari RRQ Sena dan kita tahu target berikutnya yaitu ke arah Purple buff ngebuat Ians gak bisa bermain sama sekali. Nextnya mungkin ke arah Lord dan oke, mencari informasi Ians mulai terdeteksi di bagian belakang, harus cari jalan lagi karena nggak ada Purple buff cukup bahaya dan Lordnya langsung di all in oleh EVOS. Mereka nggak mau buang-buang waktu untuk secure Lord kali ini. Ya, Lordnya bakal langsung di secure, gak ada perlawanan yang bisa diberikan juga oleh RRQ Sena selain mendorong wave minions yang tersisa di area bottom lane dan juga di area top lane saja. Dan gold kembali lagi mulai diunggulkan oleh EVOS Icon 6.700 sejauh ini yang sudah mereka bawa untuk bisa menambahkan power dari segi itemization-nya juga. Oke, kita akan hitung defense-nya nih. Okta, ya untuk spam skill ke arah minion Okta bisa. Dan ada Fanny juga dari Ians yang terhitung high ground. Ketika ada regen yang unlimited, itu bahaya banget. 4-1 nampaknya dari RRQ untuk defense-nya. Lord-nya bisa dieksekusi dengan baik oleh RRQ. Ya, karena masih ada barrier juga. Mereka punya damage yang lumayan besar. Tangan dari seorang Toy sebagai skor batik tapi tetap harus tunggu dengan adanya wave finish selanjutnya Kain. Waduh. Satu target dan sekarang Thanos berhasil. Yes, harus tumbang di tangan dari seorang Kain.
Tapi wave minionnya bisa di-clear. Super minion selanjutnya sudah mulai berjalan lagi. Top lane, mid lane, dan bottom lane. 3 lane push. EVOS, mereka akan coba kasih pressure. Bahkan coba untuk close game maybe. Oke, satu banner udah boleh dipasang juga, tapi 5 poin dari Boss Icon akan semakin mendekat lagi kali ini dengan power yang masih tersedia dengan Divine Judgment juga. Di tangan dari seorang Drizzt, Final Smash udah mulai connect, tapi 3 base red sudah berhasil mereka tumbangkan di menit yang ke-14. Dicoba. Dengan 3 minion saja yang akan dibawakan, apakah ini bakal menjadi akhir? Lagi, Arnold Kisena karena fight udah mulai diciptakan juga, Emester udah mulai masuk, Okta! Dalam bahaya Emester hilang sudah! Di tangan dari seorang Gabo, dan begitu juga untuk seorang Gabo. Base-nya! Sedikit lagi dan base-nya! Hilang! EVOS Icon! 2-0 Israel. EVOS Icon